masalah urusan bayi tabung. Ada sepanjang suami istri yang melakukan program bayi tabung, yaitu salah satu metode reproduksi yang dilakukan dengan mempertemukan sel telur dan sperma di luar tubuh. Tetapi hasil pembuahannya ditanamkan di rahim wanita lain. Tapi hasil pembuahannya itu, embrionya ditanamkan di rahim orang lain. Bagaimana perbuatan tersebut? Yaitu menanamkan embrio di rahimnya orang lain yang bukan istrinya. Jawabnya adalah haram. Kalau sudah terjadi, kepada siapakah anak tersebut dinisbatkan menurut pandangan syariat? Ada 3 pendapat. Kalau nanti lahir daripada orang itu, dinisbatkan kepada pasangan suami istri, yaitu pemilik sel telur dan sperma. Adapun wanita yang mengandungnya, maka dihukumi seperti ibu yang menyusuinya. Adapun wanita yang mengandungnya, itu yang ditanami embrio tadi, yang melahirkannya tadi, itu dihukumi ibu yang menyusuinya, sedangkan yang punya telur itu dihukumi seperti ibu kandungnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat karena ini sesuai dengan yang ada di kitab-kitab mazhab Syafi'i. 2. Dinisbatkan kepada wanita yang mengandungnya, ini kebalikannya, yaitu nasabnya dinisbatkan kepada wanita yang mengandungnya. Artinya itu wanita yang mengandungnya, yang melahirkannya itu ibu kandungnya. Adapun wanita yang memiliki sel telur, maka dihukumi seperti ibu menyusuinya. Kebalikannya yang nomor 1. Apakah ada hubungannya mahram antara wanita yang melahirkan dengan si anak? Jawabnya mengikuti khilaf di soal di atas tadi itu. Yang kedua, masalah menjual piutang kepada orang lain. Piutang ini adalah kalau kamu ngasih hutang kepada seseorang uang, maka ada orang yang hutang, ada harta yang dihutangkan itu. Maka piutang itu orang yang punya hak untuk punya hak narik harta itu lagi, yang menghutangi itu. Jadi adalah seorang pebisnis yang kaya, yang dermawan, karena kedermawanannya banyak tetangga-tetangga beserta kerabatnya yang berhutang kepadanya. Tetapi tetangganya yang bernama Julian sangat susah untuk disuruh melunasi hutang. Padahal hutangnya sudah jatuh tempo dan ia juga terlihat mampu sebetulnya untuk membayar, tapi enggak kunjung mau membayar. Akhirnya Zaid menjual piutang tersebut. Menjual piutang tersebut kepada Pak Kades dikarenakan Pak Kepala Desa diyakini dapat menagih hutang kepada si Julian tersebut dengan mudah karena ia terkenal tegas dan galak. Ya enggak lah, karena dia kan Pertanyaan, bagaimana hukum perbuatan Zaid dengan menjual piutang kepada piutang sebagaimana dikrisip di atas? Jawabnya adalah diperinci. Jika hutang tersebut dibeli dengan mata uang yang sama, dengan nominal yang tidak sama, maka hukumnya haram dan tidak sah karena termasuk akad riba. Solusinya adalah bisa dengan saling menghibahkan. Jadi begini, Pak Kades memberi duit kepada Pak Zaid dan Pak Zaid memberikan piutangnya kepada Pak Kades. Itu boleh. Jadi beri memberi, saling beri, saling menghibah. Jika hutang tersebut dibeli dengan mata uang yang berbeda, atau dibeli dengan barang, maka hukumnya boleh dengan syarat pembayaran langsung diserahkan di majelis akad agar tidak terjadi jual beli dengan hutang. Bai'udin bidain. Pak Kades membawa kambing atau membawa apanya itu untuk membeli piutangnya si siapa tadi, si Zaid itu, langsung diberikan, nanti barangnya jelas itu, atau mata uang yang berbeda, mungkin dari rupiah ke dolar, dia memberikan dolarnya ke apa itu Zaid itu, nih itu berbeda. Nanti terus kemudian Zaid memberikan piutangnya kepada Pak Kades.
itu boleh dengan cara seperti itu. Tapi ya harus langsung diberikan, bukan tempo itu. Sama saja hutang dengan hutang, nggak boleh jual hutang dengan hutang, mesti harus dengan cash. Pembayaran langsung diserahkan di majelis, bukan hanya masih kapan-kapan lagi. Sama saja hutang dijual dengan hutang, itu nggak boleh. Salat fardu di atas kursi. Salat fardu di atas kursi. Bagaimana hukum seorang yang salat fardu di atas kursi, yang mana rukuk dan sujudnya dia lakukan di atas kursi hanya dengan isyarah menundukkan badan saja, padahal dia mampu untuk berdiri dan sujud di lantai. Ini yang bermasalah ini. Ini banyak dilakukan oleh banyak orang yang tidak paham. Jawabannya adalah sholatnya tidak sah. Nanti sholat di atas kursi begitu itu sholatnya adalah tidak sah. Padahal dia masih mampu berdiri, masih bisa sujud, masih bisa duduk. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena berdiri, rukuk dan sujud adalah termasuk rukun sholat, sehingga harus ditunaikan semuanya sebagaimana aturan semestinya dengan sempurna. Adapun bagi orang yang masih mampu berdiri, dia mampu berdiri, tetapi tidak mampu sujud, mampu berdiri, tidak mampu sujud. Mungkin disebabkan ada suatu penyakit di kakinya, sehingga kakinya tidak bisa dilipat, hanya seperti itu. Maka dia wajib berdiri dalam sholat fardu, kemudian rukuk dan i'tidal dengan sempurna. Rukuk kan masih bisa kan dia berdiri ya. Lalu sujudnya cukup dengan membungkukkan badan saja, jadi isyarah membungkukkan badan itu saja sedikit. Kalau bisa ya lebih, kalau dia mampu untuk bisa melebihkan bungkuknya melebihi daripada rukuknya, ya itulah caranya. Dan bagi yang tidak mampu berdiri, sekarang nggak mampu berdiri, bukan di kursi, duduknya di bawah, maka dia boleh sholat dengan duduk di bawah. Lalu rukuknya dengan membungkukkan badan, diusahakan wajahnya ini juga sudah di depannya lutut, nah caranya rukuk. Kemudian sujudnya sempurna seperti biasa. Nanti walaupun itu rukuk bukan sedikit aja, usahakan sampai di wajah itu di depan lutut sudah. Berdiri setelah salam pertama imam. Seorang makmum masbuk yang tertinggal 1 rakaat atau lebih, maka ia wajib menambah kekurangan rakaat. Sebagian dari mereka ada yang berdiri setelah salam kedua imam, dan sebagian ada yang berdiri setelah salam pertama imam. Imam baru assalamualaikum warahmatullah, salam pertama sudah berdiri. Nah, ini sah nggak nanti itu salatnya itu, jamaahnya? Pertanyaannya begini, bagaimana hukum sholat makmum masbuk yang berdiri setelah salam pertama imam? Jadi imam belum salam kedua, baru salam pertama, dia sudah berdiri untuk nambah sholatnya. Jawabnya sholatnya sah. Nah, karena hakikatnya salam pertama itu adalah wajib, itu. Sedangkan salam yang kedua adalah salam sunnah. Jadi kalau imam sudah menunaikan kewajiban, tetapi nanti ada masalah. Apakah makmum tersebut masih mendapat fadilah jamaah? Jawabnya masih mendapat fadilah jamaah, akan tetapi ia tidak mendapatkan fadilah kesunahan berdiri setelah salam keduanya imam. Karena imam belum selesai secara sempurna, baru menyelesaikan fardunya salam sekali, kemudian yang salam sunnah yang kiri itu belum ditunaikan, dia sudah berdiri, sehingga dia kecolongan beberapa dapat fadilah ini. Lah apa fadilah itu penting? Loh, ini pasti teruskan lagi. Apa fadilah itu penting? Oh, nanti kamu akan jadi penyesalan di akhirat kalau orang itu di dunia ini fadilah ini penting, nanti akan kita dapati di akhirat. Walaupun itu sekali fadilah aja, itu hanya sunnah saja. Oh, jangan begitu itu. Ini penting sekali, dan kita akan tahu kepentingannya kalau sudah kita nanti di akhirat.